Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati dan sangat saya sayangi, kita lanjutkan kuliah kita pada kali ini, yaitu tentang Integrated Test Management atau pengelolaan hama terpadu. Nah, judul kita kali ini kita ambil satu judul ya, tentang penarikan atau pengambilan contoh dan pemantauan hama. Nah, penarikan contoh, yang dimaksud dari penarikan contoh ini adalah pemeriksaan contoh untuk membuat dugaan status populasi hama. Nah, tujuan dari penarikan contoh ini yaitu untuk mendeteksi keberadaan hama sasaran, kemudian menentukan status hama sasaran, kemudian menentukan kerapatan populasi hama dengan ketepatan, dengan tingkat ketepatan dan ketelitian yang tinggi. Nah, sekarang kita lanjutkan tentang pemantauan atau monitoring dalam pengendalian hama terpadu. Nah, kegiatan penarikan contoh yang dilakukan secara berkala, ya, ini untuk menentukan kecenderungan perubahan status populasi hama sasaran. Ya. Nah, sehingga nanti akan dilakukan pengambilan keputusan pengendalian. Ya. Nah, kita lanjutkan lagi, ada tipe dugaan kerapatan populasi hama. Yang pertama sekali itu kerapatan absolut, atau dalam kurung per unit luas lahan. Ya. Nah, ini ada contohnya per meter persegi lahan, per hektar lahan, per 10 km lahan, ya. Tuh, ya. Nah, kemudian ada lagi intensitas populasi, ini per unit habitat. Ya. Per unit habitat ini seperti per rumpun, per 10 gram tanah, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian populasi dasar atau kombinasi unit habitat dan lahan per 1 meter baris tanaman. Ya, contohnya ya. Kemudian ada kerapatan relatif atau per unit usaha. Misalnya per ayunan jaring, per perangkap, per 15 menit pencarian, dan sebagainya. Kemudian indeks populasi, ya, hasil atau dampak kegiatan hama. Ini ada tingkat kerusakan, kemudian ada lagi embun jelaga, jejak, kotoran, dan sebagainya. Nah, sekarang kita lanjutkan program penarikan contoh. Prosedur menerapkan teknik penarikan contoh, ini yang pertama penentuan semesta contoh atau sampling universe. Ini terkait dengan habitat tempat hama berada. Ya. Nah, kemudian penentuan unit contoh atau sampling unit. Ini berkaitan dengan proporsi ruang hunian tempat dilakukan perhitungan hama. Ya. Nah, kemudian sasaran yang akan diamati, ya. Sasarannya apa? Misalnya telurnya, ya, kemudian lapanya, pupa, imago, atau gejala kerusakannya. Nah, kemudian banyaknya contoh yang akan diamati, ya. Perlu adanya kompromi antara ketelitian, biaya, tenaga, dan waktu. Kemudian pola penempatan contoh di pertanaman. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kapan pengamatan dimulai? Ini menyangkut efisiensi dan risiko. Apakah sistem kalender
atau fase rentan tanaman, atau tentang cuaca atau iklim. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan frekuensi pengamatan. Apakah setiap minggu? Nah, ini perlu dihubungkan dengan fase perkembangan tanaman dan populasi hama. Nah, kemudian waktu pengamatan juga ya, pagi, siang, sore, atau malam. Ini berkaitan dengan biologi hama, kemudian saat hama menyerang, dan juga perlu adanya konsisten. Ya. Nah, kemudian kita lanjut teknik penarikan contoh. Nah, teknik penarikan contoh ini adalah cara untuk mengumpulkan informasi dari suatu unit contoh. Yang pertama ini teknik langsung, ya. Ini pada tanaman. Kalau teknik langsung bisa, yang di sebelah kiri itu ada perhitungan di tempat, bisa kita hitung. Kemudian yang kedua lagi itu ada di gambar di tengah itu ada perontokan, ya. Kita rontokan, ya. Kemudian baru kita tuh. Kemudian dihisap, ada alat pakai alat hisap, ya. Sehingga nanti bisa kita hitung lagi. Kemudian penjaringan, ya. Pakai jaring, ya. Kita lanjutkan metode pengukuran intensitas penyakit. Nah, visual atau subjektif, ya. Kita lakukan itu secara visual atau subjektif. Nah, pengamatan visual oleh mata untuk membedakan tanaman sakit dan sehat, ya. Nah, ini tentunya perlu alat bantu, ya. Nah, alat bantunya bisa juga dengan skala pengukuran ordinal, interval, atau rasio. Apa itu ordinal? Ordinal itu hasilnya tanaman bebas penyakit, serangan ringan, sedang, berat, dan lain-lain. Ya. Interval, nah intervalnya 0 atau tidak ada serangan. Ya. Misalnya interval 1, ini serangan ringan, dan lain-lain. Nah, kemudian rasio, dengan menggunakan persentase antara terserang dan tidak terserang. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan kunci penyakit deskriptif. Ya. Nah, tingkat perkembangan penyakit dibuat dengan deskripsinya, ya. Diberikan penilaian dengan skala ordinal, interval, dan rasio. Nah, kemudian diagram area baku. Nah, diagram dari berbagai pola gejala dan severitas, ya, penyakit pada berbagai bagian tumbuhan sebagai pemandu mengukur secara visual luas bagian tumbuhan yang sakit. Ya. Contoh, ya, diagram penyakit karat pada jagung, penyakit bercak pada pisang, bengkak pada akar tomat, dan lain-lain. Nah, kemudian kita lanjutkan pada ruang udara di pertanaman, ya. Nah, mungkin sering lihat, ya, ada lampu perangkap, ya. Kemudian ada panci perangkap, ya. Perangkap lekat, ya. Perangkap Malaysia, ya. Kemudian jendela perangkap, ini banyak seperti yang dilihat pada gambar, ya. Nah, kemudian perangkap spora, ya. Perangkap spora ini memang ya bisa kita lakukan langsung di lapangan, ya. Tetapi memang sangat ini sekali, ya, kalau mau lihatnya harus pakai alat, ya, alat, ya. Nah, ini contohnya, ya, ini contohnya, ya. Alatnya seperti ini, ya. Nah, ini sporanya, ya, sporanya bisa kita hitung, ya. Sebelah kanan ini ada sporanya. Nah, kemudian kita lanjutkan pada permukaan tanah, ya, atau perangkap jebakan, ya. Nah, ini seperti yang kita lihat di sini ada tanah di jebakan, ya.
Kemudian bisa juga di dalam tanah atau ekstraksi tanah ya. Nah, kemudian itu tadi teknik langsung. Nah, sekarang teknik tidak langsung ya. Ada embun jelaga atau jejak atau kotoran ya. Nah, untuk pengukuran penyakit ini ada istilahnya penginderaan jarak jauh ya. Ini mengukur dan mencatat perubahan radiasi elektromagnetik. Ini dapat digunakan untuk mengukur cekaman tumbuhan dengan alat radiometer multispektrum ya. Nah, ini dapat digunakan untuk pengukuran severitas dan insidensi ya. Karena adanya perbedaan karakteristik pantulan cahaya dari jaringan tanaman sehat dan sakit. Ya. Nah, kemudian teknik fotografi dengan inframerah ya. Daun sehat akan berwarna terang, sedangkan daun sakit berwarna gelap ya. Nah, kemudian kita lanjutkan parameter penyakit. Ada istilahnya insidensi, ada severitas, ada indeks penyakit, ada prevalensi penyakit ya. Nah, insidensi ini merupakan proporsi atau persentase jumlah tanaman atau jumlah bagian tanaman yang sakit atau memperlihatkan penyakit. Nah, ini diukur dengan membandingkan jumlah tanaman atau jumlah bagian tanaman yang sakit dengan jumlah seluruh tanaman yang diamati. Nah, sedangkan severitas, proporsi atau persentase luas atau isi jaringan atau bagian tumbuhan yang sakit. Nah, ini diukur dengan menjumlahkan luas atau volume individu yang menunjukkan gejala pada bagian tanaman. Kemudian dibandingkan dengan luas atau volume keseluruhan bagian tumbuhan yang diamati. Nah, sedangkan indeks penyakit ini gabungan dari insidensi dan severitas ya. Prevalensi penyakit ini persentase luas areal tanaman sakit ya. Oke. Jadi itu kuliah kita pada hari ini ya. Lebih kurang saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.